Salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai pada persekutuan doa yang ke-10 yang terakhir dari masa Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kita semua tahu ceritanya, bahwasanya para murid sungguh dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan selanjutnya dikisahkan bagaimana ketika tiba hari Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang pada waktu itu, singkat cerita, membuat para murid lalu bisa melakukan sesuatu yang di luar dari nalar manusia, karena mereka tiba-tiba masing-masing bisa berbahasa yang didengarkan oleh orang-orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka mengerti bahasa mereka sesuai dengan bahasa dari negara-negara di mana mereka sedang mendengarkan para murid berkata-kata. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua sungguh terpana dengan hal ini. Tetapi yang mau disampaikan dari firman ini adalah bahwa dengan adanya Pentakosta, maka ini berarti penyebaran kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan Allah kepada semua orang, menembus bahasa, menembus bangsa, etnik, dan segalanya di muka bumi ini. Artinya bahwa semua yang menjadi berita tentang keselamatan itu bisa menerobos segala lini, kalau dalam sepak bola ya, dari segala bangsa, suku, semua masuk. Dan ini berarti menerobos tembok-tembok
yang tadinya sulit diterobos. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dengan para murid berkata-kata dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai bahasa atau bangsa di dunia ini, tadi dikatakan ada banyak orang-orang dari berbagai tempat, berbagai negara yang bisa mendengarkan suara dan bahasa menurut mereka masing-masing di mana mereka berasal. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa ternyata kabar sukacita itu tidak boleh kita simpan sendiri untuk suku kita, untuk negara kita, untuk kelompok kita. Tetapi berita yang mau disampaikan dalam masa Pentakosta ini adalah bahwa kabar keselamatan itu harus didengar, harus tersampaikan kepada mereka semua. Tidak heran kalau LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia bersemangat sekali untuk menerjemahkan bahasa asli kitab suci, diterjemahkan langsung ke bahasa-bahasa di daerah-daerah di muka bumi ini, termasuk bahasa-bahasa di Indonesia, dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, demikian juga di tempat lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, minimal Lembaga Alkitab Indonesia mau mengabarkan kabar sukacita dan supaya banyak orang mendengarkan kabar keselamatan. Kan kalau didengar dengan bahasanya sendiri lebih lebih nyes begitu. Ya. Dan inilah yang mau dicapai oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, kabar keselamatan, supaya siapapun yang mendengar bisa mengerti, memahami sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan bahasa dari suku manapun yang ada di bumi Indonesia dan tentu saja secara luas di dunia. Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya untuk menyampaikan kabar sukacita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami diingatkan bahwa Alkitab harus tersampaikan di seluruh dunia, di semua suku bangsa, dan itu berarti Alkitab harus bisa dipahami, dibaca, dimengerti oleh semua bahasa di dunia. Dan pada hari ini kami belajar bahwasanya kabar sukacita menerobos tembok-tembok. Kabar sukacita menembus sesuatu yang menghalangi kabar sukacita ini tersampaikan. Tuhan, terima kasih kami menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta sebagai kabar yang penuh dengan sukacita dan membahana sampai belahan bumi manapun. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan pujian bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu.
serahkan segala milikku, tapi tanpa kasih sayang hamba